Kisruh hasil seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K banyak menuai sorotan. Salah satunya seleksi P3K di lingkup Kementerian Agama pada formasi, tepatnya di Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN 1 Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Sejumlah pihak pertanyakan terkait keabsahan SK tenaga honor, kemudian adanya tenaga honor yang tidak aktif, serta pendaftar yang keliru atau salah pilih formasi, yang keseluruhan itu dinilai lolos dari pantauan panitia seleksi sehingga merugikan honorer lain. Kepala Kantor Kementerian Agama Kolaka Timur mengakui terkait adanya polemik tersebut dan telah memanggil panitia seleksi daerah untuk dievaluasi. Jika terbukti terdapat kelalaian dari petugas seleksi, maka akan direkomendasi untuk diberi sanksi. Sementara nasib tenaga honor yang dirugikan, pihaknya saat ini telah berkoordinasi dengan pimpinan lebih tinggi. Dapatkan apabila ternyata terjadi kelalaian disebabkan karena anggota kami atau teman-teman kami melakukan verifikasi, maka akan kita laksanakan mengajukan ke Kanwil atau tingkat yang lebih tinggi untuk teknis selanjutnya. Dan untuk teman-teman kami secara internal akan melakukan evaluasi internal juga terkait dengan ini, dengan harapan ke depan tidak terjadi lagi hal-hal yang demikian, kelalaian-kelalaian demikian. Untuk yang sudah berjalan, kami sudah melakukan pemanggilan ya, awal verifikasi berkas, setelah itu memanggil yang bersangkutan untuk mendengarkan informasi langsung dari yang bersangkutan. Setelah itu kita konfrontir juga dengan peserta yang dinyatakan salah formasi ya. Dan apabila setelah itu ternyata kekeliruan, maka akan kita konfrontir lagi atau kita minta arahan-arahan dari tingkat yang lebih tinggi terkait dengan bagaimana bisa memfasilitasi teman yang nyatakan tidak lulus tadi. Ditemui di sela kunjungan kerjanya di Kolaka Timur beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Bahtera Banong menyebut jika polemik P3K telah menjadi agenda sidang dan segera akan memanggil lembaga negara terkait untuk membahas masalah tersebut. Juga menemukan di tingkat bawah, misalnya begini, ada yang sudah 10 tahun, 15 tahun jadi honorer, tiba-tiba hanya datang misalnya 2-3 bulan atau bahkan setahun, akhirnya mereka yang bisa ikut tes. Ada apa ini? Kenapa yang lama tidak diakomodasi sementara yang baru diakomodasi? Nah itu temuan-temuan yang kita dapatkan di lapangan. Tetapi jangan khawatir, insya Allah kan ada tahap kedua. Tahap pertama kemarin dari 1,7 juta yang dibutuhkan, yang diterima baru 1,4, berarti masih ada kurang lebih 300.000. Nah di tahap kedua ini jangan sampai terjadi kejadian terulang lagi yang dikeluh kesahkan oleh seluruh masyarakat. Ya pasti kita akan mendorong terus karena kami sebagai anggota DPR, fungsi pengawasan kami kan melekat. Terutama kami akan sudah memanggil nanti mitra kerja kami pada saat masa sidang, ini karena masih reses. Begitu masa sidang kami akan panggil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Kepala BKN yang baru, sehingga bisa disinkronkan semua apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat terutama Sulawesi Tenggara, kita akan memperjuangkan itu semua. Kontributor Sarman, Kompas TV Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.